Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anjani Nur Rahman, NIM 2018-310-438 dari Prodi S1 Akuntansi. Saya di sini membuat video untuk memenuhi soft skill saya yang masih kurang, dikarenakan saya akan memprogram skripsi atau tugas akhir. Yang pertama-tama, alasan saya kuliah di UHW Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya yaitu karena dulu saya tidak keterima di universitas negeri yang saya inginkan. Lalu pada saat pengumuman itu keluar, saya masih belum punya rencana untuk masuk ke perguruan tinggi swasta yang dimana. Lalu saya dan kakak saya mencoba mencari setiap perguruan tinggi swasta yang di sekitar Surabaya, termasuk di dulunya itu STIE Perbana Surabaya. Setelah nyampe rumah, saya dan keluarga saya berunding untuk mau masuk kemana. Lalu setelah itu terputuskanlah di STIE Perbana Surabaya yang sekarang menjadi Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Lalu hari berikutnya saya sebelumnya itu mengambil formulir atau membeli formulir di SMA saya, yaitu SMA Hangtua 2 Sidoarjo. Setelah itu saya memenuhi apa saja yang formulir itu diberikan, lalu saya daftar ulang ke STIE Perbana Surabaya atau yang sekarang Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya. Lalu yang pertama, kesan-kesan saya di STIE Perbana Surabaya atau Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya, yaitu pertama, waktu saya disuruh untuk pembekalan. Di situ saya mencari teman SMA saya yang masuk ke STIE Perbana Surabaya. Setelah berangkat, setelah ngechat teman-teman saya yang itu tadi, saya memutuskan untuk berangkat bareng biar tidak canggung satu sama lain. Sebelum itu kita sudah dikasih sama di WhatsApp atau dikasih daftar nama teman fasilitator kita selama harmoni yang akan berlangsung. Lalu setelah dikasih nama itu seangkatan gugus pertama, lalu kita bertemu dengan teman-teman gugus pertama, gugus 1. Kita berkumpul di depan aula. Setelah itu, setelah bertemu dan berkenalan bersama dengan berbagai teman dari berbagai provinsi atau dari sekitar Surabaya, disitulah saya ternyata berkenalan dengan teman saya satu fasilitator. Lalu kita masuk. Lalu panitia memanggil kita untuk masuk ke area aula yang akan menjadi tempat harmoni selama 4 hari. Setelah masuk, kakak panitia memberikan pembekalan yang akan dibawakan untuk besok waktu harmoni berlangsung. Setelah pembekalan, kita itu semua satu fasilitator itu tidak pulang, dikarenakan kita akan menyiapkan
semua bahan-bahan yang akan dibawa untuk kelompok, untuk mempersiapkan untuk bawaan kelompok. Setelah selesai setelah selesai pembekalan, saya langsung pulang, lalu membeli bahan-bahan untuk bagian individu yang akan saya bawa esok hari. Setelah itu, setelah pulang, setelah menyiapkan semua, lalu saya mengerjakan mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak panitia. Itu kakak dulu itu waktu hari pertama itu mungkin masih resum 4 lembar, 2 lembar bolak-balik. Setelah itu saya mengerjakan apa yang diperintahkan oleh kakak panitia. Mungkin kira-kira jam 2:30 saya baru tidur. Setelah tidur beberapa jam, 1 jam, kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah, saya bangun pagi, lalu siap-siap untuk berangkat ke kampus. Di situ dulu itu waktu pembekalan itu memang kakak panitia itu sudah bilang jangan membawa sepeda motor karena parkirannya di Perbanas itu masih kecil. Itu kan masih Perbanas kampus 1 ya. Setelah itu, setelah mandi-mandi, setelah persiapan dan bawa banyak barang-barang, setelah itu saya berangkat dan diantar sama ayah saya. Sekalian ayah saya mau berangkat kerja. Setelah itu mungkin sekitar jam 5 lebih saya baru nyampe di depan kampus Perbanas. Setelah itu saya kumpul sama fasilitator saya. Lalu waktu gerbang sudah dibuka, semua angkatan gugus 1 itu dikumpulkan di lapangan untuk menyiapkan barang bawaan yang kemarin disuruh bawa sama kakak panitia itu tadi. Lalu di situ saya dan teman saya ada yang waktu itu ada yang terlambat karena mungkin kesiangan, soalnya tidak tidur itu tadi ya. Akhirnya dipanggillah sama kakak keamanan. Setelah sudah kumpul semua, terus kakak panitia memanggil setiap fasilitator yang kita untuk masuk ke aula. Setelah itu kita ke aula dari pagi. Di sana kita dikasih pengenalan tentang kampus Perbanas itu kampus hijau, dan diberitahu jikalau kita mau bertanya pada waktu kita masih harmoni atau sudah memasuki kuliah, itu kita harus bilang terima kasih atas kesempatannya. Setelah itu kita dikasih tahu gimana kehidupan menjadi mahasiswa yang memiliki banyak tugas dibandingkan kita waktu masih menjadi siswa. Lalu kita dikasih tahu kalau kuliah di Perbanas itu mempelajari etika seperti layaknya kita di kantor yang khususnya itu di perbankan. Terus sampai
Terus setelah itu, setelah harmonis berakhir, kita bertemu dosen wali untuk pertama kalinya dan bertemu teman-teman dengan sedosen wali. Setelah bertemu dosen wali, tibalah kita semua seangkatan masuk kuliah. Jujur kesan pertama saya itu saya gugup waktu masuk kelas karena takut kalau saya tidak bisa mengimbangi pengetahuan saya terhadap mata kuliah yang ada di Perbanas itu semua. Lalu seiring berjalannya waktu, semester 1, tibalah hari waktu UTS. Saya pikir itu kalau saya diceritakan oleh teman-teman saya yang dari universitas lain itu, mereka itu duduknya itu terserah senyaman mereka mungkin. Tapi kebalikannya di Universitas Hayam Wuruk Surabaya ini, kalau di Perbanas itu UTS-nya itu sudah ditata rapi oleh dosen, seperti kayaknya kita ujian pada umumnya, kayak duduknya itu renggang-renggang di setiap karena biar tidak mahasiswanya itu menyontek satu sama lain. Dan yang uniknya di Perbanas itu, kalau ada siswa yang menyontek lalu ketahuan sama dosen, itu mereka itu akan fotonya itu akan dipajang di mading, dan kira-kira itu mungkin mereka yang yang wajahnya di mading itu akan mengulang mata kuliah itu tadi. Jujur saya itu waktu UTS pertama, waktu hari pertama itu saya gugup, saya takut wajah saya terpampang di mading itu. Lalu seiring berjalannya waktu, semester 2, semester 3, semester 4 bertemu teman-teman. Lalu pada semester 5 setelah KRS-an, habis gitu setelah KRS-an masuk, cuma mungkin kurang lebih 2 atau 1 mingguan masuk kuliah. Ternyata kita harus daring karena ada virus COVID-19. Sehingga waktu pertama kali daring itu kayak gimana ya, kayak aduh, kok nggak bisa ketemu sama teman-teman, nggak bisa ketemu sama dosen, takut nggak paham yang diterangkan sama dosen. Jadi ya sudahlah, mungkin virus ini cuma melanda 1 tahun. Ternyata selama 2 tahun tidak masuk kuliah, sampai akhirnya mau semester 8 itu masih daring, masih virusnya masih bertambah banyak dengan varian baru. Jadi jujur saya itu kangen pada masa-masa masuk kuliah, berinteraksi dengan dosen, berinteraksi dengan teman, makan di kampus, belajar bareng, ketawa bareng-bareng sama teman-teman. Tapi nggak apa-apa. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita semua agar terhindar dari COVID-19 ini. Agar kita bisa bertemu dan belajar dalam kelas kembali dengan dosen maupun teman. Stay safe kawan.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.